Saya Bagus, anggota Ketoprak Sri Mulyo yang sekarang diketuai oleh Mbah Gimin. Ketoprak Sri Mulyo itu adalah kelompok ketoprak yang ada di Jurang Blimbing, Dukuh Jurang Blimbing, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Ketoprak Sri Mulyo berdasarkan cerita dari Mbah Gimin dan beberapa sesepuh yang sekarang masih ada, itu ada Mbah Kriswadi, ada Mbah Kriswanto, ada Mbah Gimin. Itu awal mula itu lahir tahun sekitar 70 sampai 74-an. Di tahun-tahun itu memang semua kampung-kampung di Jawa Tengah rata-rata mempunyai kelompok ketoprak. Bahkan dua kakek saya dari ibu dan ayah di Pati, Jawa Tengah itu juga mempunyai kelompok ketoprak. Artinya memang tren ketoprak di era-era tahun 70-an itu sangat amat menjamur. Di Tembalang sendiri ada ketoprak Tembalang, ada ketoprak Bulusan, ada ketoprak Keramas. Bukan hanya kelurahan, masing-masing dukuh pun rata-rata mempunyai kelompok ketoprak. Dan itu umum pada waktu itu, karena mungkin minim hiburan dan memang ketoprak menjadi trendsetter yang begitu menarik magnet masyarakat, karena salah satu hiburannya hanya itu dan wayang tentunya. Awal-awal ketoprak Sri Mulyo itu memang rata-rata dari para petani, karena memang daerah sini daerah agraris seperti daerah-daerah di Jawa Tengah pada umumnya. Mereka para petani ini istilahnya urunan untuk membeli gamelan, dan tentunya gamelan-gamelan besi pada waktu itu, dan mereka sepakat untuk membuat kelompok ketoprak. Dan dari beberapa kelompok ketoprak yang ada di Tembalang yang masih eksis sampai sekarang itu Ketoprak Sri Mulyo yang sampai sekarang diketuai oleh Mbah Gimin. Ketoprak Sri Mulyo yang berlokasi di Tembalang, yang kebetulan di Jurang Blimbing juga menjadi salah satu kampung seni dan budaya. Dalam pementasannya, dalam kegiatannya, seringkali kita terlibat dan dilibatkan dalam event-event Universitas Diponegoro. Salah satu yang mungkin kerjasama rutin yang kita bangun dengan Undip adalah adanya tim KKN yang masuk ke Jurang Blimbing dan mengadakan event-event kesenian, seni budaya, baik itu kuda lumping ataupun ketoprak. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini, saya rasa mungkin tiga kali pertunjukan memang kita bekerja sama dan terlibat aktif dengan Universitas Diponegoro, khususnya Fakultas Ilmu Budaya. Saya rasa eksisnya ketoprak Sri Mulyo itu sendiri salah satunya karena memang secara geografis kita nempel dan dekat dengan Undip. Artinya memang permasalahan ketoprak Sri Mulyo sendiri itu dikaderisasi. Dari anggota-anggota yang masih eksis dari awal-awal Sri Mulyo bertahan sampai sekarang hanya ada sekitar mungkin 3 orang yang saya sebutkan tadi, dan generasi-generasi di bawahnya juga memang karena memang kesibukan masing-masing dalam bekerja dan sebagainya. Artinya untuk belajar seperti orang-orang dulu yang memang bisa meluangkan waktu setiap hari atau setiap malam, yang istilahnya dulu nyantri lah, nyantri itu susah. Artinya ketika kita sudah ada anggotanya, generasi-generasi para pendahulu memang dulu model brainstorming atau kaderisasi atau pembelajarannya kan mereka nyantri, ikut aja senior-seniornya yang bisa, lama-lama bisa sendiri. Tapi itu kan butuh waktu yang intens, butuh pertemuan-pertemuan yang intens. Sementara dengan kondisi sekarang, dengan anggota-anggota muda yang sedikit ingin belajar untuk mempertahankan itu, sementara waktu atau metode nyantrik yang dulu
lakukan oleh senior kita juga tidak efektif untuk memberikan pendidikan. Awal mula kerjasama antara Ketoprak Sri Mulyo dengan Fakultas Ilmu Budaya adalah melalui Bu Laura Andri, yang memang kebetulan senior saya di Fakultas Ilmu Budaya, yang memang sekarang menjadi salah satu tenaga pengajar di sana. Keterlibatan aktif Bu Laura, lalu kerjasama antara FIB itu membuat Ketoprak Sri Mulyo itu sendiri masih bisa eksis sampai sekarang, salah satunya karena memang tidak bisa dipungkiri dukungan penuh dari Fakultas Ilmu Budaya Undip itu dalam beberapa tahun terakhir ini yang memproduksi 3 pertunjukan yang saya rasa cukup besar. Yang pertama adalah Darto Kayun, yang kedua Diponegoro Ungguling Jurit, dan yang kerjasama terbaru di tahun kemarin itu Dalang Soponyono. Bukan hanya memberi dukungan material, moral, atau intelektual semata, tapi Fakultas Ilmu Budaya terlibat langsung dan aktif. Salah satu contohnya, para tenaga pengajar dosen-dosen FIB ini terlibat langsung untuk memerankan tokoh-tokoh di salah satu pertunjukan Ketoprak Sri Mulyo. Bahkan kebanyakan pemain-pemainnya ini digawangi oleh para dosen-dosen FIB. Yang kedua juga terlibat aktifnya mahasiswa sebagai tim produksi maupun ikut terlibat di atas panggung, itu juga membantu Ketoprak Sri Mulyo untuk bisa tetap eksis, karena memang manajemen produksi yang diterapkan oleh Ketoprak Sri Mulyo yang memang menganut metode manajemen tradisi, beberapa memang agak susah untuk dipertahankan. Pentingnya kerjasama FIB dengan Ketoprak Sri Mulyo ini, salah satunya kita bisa tahu bagaimana sih caranya memanage sebuah pertunjukan secara profesional, secara modern, bagaimana cara membagi kerja menjadi beberapa tim, alur koordinasi komunikasinya seperti apa. Yang itu saya rasa menjadi hal yang sangat bagus untuk perkembangan Ketoprak Sri Mulyo ke depan. Tata kelola kita yang kita pelajari dan kita kembangkan bersama Fakultas Ilmu Budaya, yang mungkin karena memang selain menjadi anggota Sri Mulyo, saya sendiri pegiat teater dan Bu Laura memang pernah aktif di teater, kita juga mencoba menerapkan metode manajemen pertunjukan modern. Tahun 2023 sampai tahun 2024 saya dengan Mas Umam mendapatkan dana pengabdian masyarakat IDBU. Dana pengabdian masyarakat ini kami pakai untuk melakukan pendampingan pengelolaan manajemen kesenian pada Sanggar Ketoprak Sri Mulyo. Sanggar Ketoprak Sri Mulyo bertempat di Desa Jurang Bimbing, merupakan desa yang berdekatan dengan universitas kami. Dan selama 2 tahun itu kami mendampingi Sanggar Sri Mulyo untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan juga manajemen kesenian yang ada di sana. Selama 2 tahun sudah ada 3 kali pementasan ketoprak yang kami kerjakan. Pementasan dengan kolaborasi antara dosen-dosen dari Fakultas Ilmu Budaya dengan Sanggar Ketoprak Sri Mulyo. Hal ini memang kami sengaja lakukan untuk membantu branding dari Sanggar Ketoprak itu, supaya Sanggar Ketoprak ini namanya bisa dikenal oleh masyarakat dan mereka bisa akses di dalam pelestarian kesenian tradisional di Semarang.